Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ridatul Uliah, SE, MSM. Nah, di sini saya sebagai salah satu dosen Universitas Ubudiyah Indonesia dan saya dosen Prodi Manajemen. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan mata kuliah Akuntansi Manajemen. Nah, kita akan menyinggung sedikit tentang pengertian akuntansi. Nah, bila adik-adik pada sebelumnya telah mengambil mata kuliah akuntansi, maka kita akan menyinggung sedikit saja. Nah, menurut pengertian dari American Institute of Certificate Public Accountant, nah, jadi akuntansi itu merupakan suatu kegiatan yang menyajikan informasi, terutama yang bersifat keuangan, mengenai suatu kesatuan ekonomi yang digunakan untuk pengambilan sebuah keputusan. Kemudian kita akan membahas tentang akuntansi manajemen. Nah, menurut Manajemen Accounting Practice, komite yang dibentuk oleh National Association of Accountants itu mengatakan bahwa akuntansi manajemen adalah proses identifikasi, pengukuran, pengumpulan, analisis, penyiapan dan komunikasi informasi finansial yang digunakan oleh manajemen untuk perencanaan, evaluasi, pengendalian dalam suatu organisasi serta untuk menjamin ketepatan penggunaan sumber-sumber tersebut. Nah, dari sini kita dapat memetik intinya bahwa akuntansi manajemen itu erat kaitannya ya dengan penyajian informasi yang diperlukan oleh suatu perusahaan atau suatu organisasi. Nah, di sini ada 3 tujuan umum sistem informasi akuntansi manajemen. Yang pertama, menyediakan informasi untuk penghitung biaya jasa, produk atau objek lainnya yang ditentukan oleh manajemen. Nah, jadi di sini kita menghitung biaya-biaya jasa atau produk yang ada di perusahaan itu atau organisasi itu. Kemudian yang kedua, yaitu menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian dan perbaikan berkelanjutan. Nah, setelah kita menghitung biaya-biaya tadi, kita harus melakukan perencanaan. Direncanakan semuanya ya, kegiatan perusahaan itu atau organisasi itu. Setelah melakukan perencanaan, kita melakukan pengendalian. Jadi perencanaan itu harus dikendalikan biar tidak Biar tidak melenceng gitu. Ya, setelah pengendalian kita melakukan evaluasi. Jadi setelah melakukan pengendalian kita evaluasi nih. Sekiranya ada yang tidak sesuai dengan perencanaan awal, nah, maka kita melakukan evaluasi lebih dini agar tahu nih gapnya seperti apa. Ketika kita tahu gapnya di mana, kita harus melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Di mana perbaikan ini tujuannya untuk apa? Ya, untuk menyesuaikan dan melancarkan proses di mana perencanaan awal itu telah ditetapkan untuk tujuan perusahaan itu mencapai goals-nya, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Nah, sebagai manajer, kita sebagai manajer harus bisa mengambil keputusan berdasarkan informasi-informasi tadi yang kita dapat ya. Nah, kemudian di sini ada pengelolaan informasi keuangan. Di sini ada bagiannya, ada alurnya ya. Di sini ada input, proses dan output. Untuk inputnya ini dalam perusahaan berupa kegiatan ekonomi di perusahaan itu, ya, kegiatan operasinya perusahaan itu. Kemudian masuk di sistem informasi akuntansi. Nah, di situ merupakan prosesnya. Dalam proses ini apa saja? Yaitu pengumpulan, pengukuran, penyimpanan, analisis, pelaporan, kemudian ada pengelolaan. Setelah melewati proses ini, maka keluar sebagai output. Outputnya apa? Tentu saja outputnya berupa informasi akuntansi. Nah, di sini informasi akuntansi outputnya berupa apa saja? Di sini berupa bisa jadi laporan khusus, biaya produk, biaya pelanggan, anggaran, laporan kinerja, dan komunikasi pribadi. Nah, di sini ada tipe-tipe akuntansi. Pertama, akuntansi keuangan, dan kedua ada akuntansi manajemen. Sebelumnya sudah kita singgung ya tentang pengertian.
Nah, di sini kita akan melihat nih, apa sih perbedaan antara keduanya. Oke. Nah, di sini ada faktor-faktornya. Untuk faktor penggunaan laporan. Nah, di sini untuk akuntansi keuangan, penggunaan laporannya itu untuk pihak eksternal. Nah, gitu. Sedangkan untuk akuntansi manajemen, pelaporannya itu untuk pihak internal. Nah, pihak eksternal ini apa saja? Nah, pihak eksternal bisa jadi orang ketiga, atau misalkan ada investor seperti itu ingin melihat nih laporan keuangan perusahaan kita. Mereka bisa membuka Bursa Efek Indonesia. Di situ tertera laporan keuangan perusahaan yang sudah go public tentunya ya. Kemudian di sini ada akuntansi manajemen. Nah, penggunaan laporannya ya khusus untuk pihak internal saja gitu. Jadi laporan-laporan yang ada di dalam perusahaan itu digunakan untuk pihak internal. Jadi kalau misalkan ada kesalahan, ada masalah, ada problem, bisa segera untuk diperbaiki seperti itu. Kemudian yang kedua ada rentang waktu. Nah, untuk akuntansi keuangan, rentang waktunya tuh kurang fleksibel ya, cenderung untuk akuntansi keuangan dia laporannya seperti tahunan atau triwulan. Nah, gitu. Kalau akuntansi manajemen dia lebih fleksibel. Jadi seperti mingguan, laporan bulanan dan seterusnya. Karena apa? Yang ada di Bursa Efek Indonesia itu hanya triwulan dan tahunan. Nah, itu merupakan laporan dari akuntansi keuangan. Mereka tidak akan menampilkan laporan-laporan mingguan atau bulanan gitu ya. Mereka akan mengcovernya menjadi triwulan atau tahunan ya. Berbeda dengan akuntansi manajemen, lebih terperinci dia ya. Kemudian di sini ada ruang lingkup. Nah, untuk akuntansi keuangan, posisi kemampuan keuangan perusahaan itu secara keseluruhan. Jadi ruang lingkupnya memang secara keseluruhan. Kalau adik-adik biasanya lihat laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia secara keseluruhan dia ya, mengeneral, merangkum gitu ya. Nah, sedangkan untuk akuntansi manajemen, informasi keuangan dari bagian-bagian dalam perusahaan. Nah, jadi informasinya itu terbagi dia, ada bagian-bagian sendiri. Ada bagian misal pemasaran ya, keuangan, operasi, bagian gudang dan lain sebagainya. Jadi itu memang digunakan untuk pihak internal saja, tidak dipublish ke luar seperti itu. Kemudian ada fokus informasi. Nah, fokus informasi ini untuk akuntansi keuangan dia menggunakan data historis ya, data masa lalu. Nah, seperti itu. Kalau akuntansi manajemen dia menggunakan data masa lalu dan data masa yang akan datang. Maksudnya ini seperti gini, kita menggunakan data masa lalu untuk memforecast masa yang akan datang. Jadi untuk akuntansi manajemen, dia menggunakan data masa lalu sebagai patokan bagaimana perusahaan itu akan berkembang. Nah, seperti itu. Kemudian ada tipe informasi. Nah, di sini akuntansi keuangan berpedoman pada standar akuntansi keuangan ya. Sudah jelas mereka ada standarnya sendiri. Nah, sedangkan untuk akuntansi manajemen, informasi keuangan dan non keuangan serta lebih subjektif. Nah, jadi di sini itu mereka ada informasi keuangan dan non keuangan. Non keuangannya nih apa saja ya? Non keuangannya bisa teknologi, supplier ya, seperti itu. Jadi ada ancaman dari luar atau peluang. Nah, seperti itu. Jadi informasi-informasi bukan hanya informasi keuangannya saja, lebih mengeneral, lebih luas cakupannya. Tuh ya. Kemudian di sini ada sifat informasi. Untuk akuntansi keuangan, sifat informasinya itu tepat dan objektif. Dalam artian tepat dan objektif ini dia bisa dibuktikan kebenarannya atau diuji kebenarannya. Nah, biasanya mereka menggunakan pihak ketiga yang lebih independen. Nah,
Sedangkan untuk akuntansi manajemen, dia itu harus mampu membantu manajemen dalam mengambil suatu keputusan, ya, baik keputusan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Nah, jadi di sini dia itu lebih multidisiplin ilmu, kayak gitu ya. Baik, selanjutnya mungkin akan disambung setelah pesan-pesan berikut ini.